eh, Syekh Rabi' bil Hadi Al-Madkhali dan Syekh Rabi' Hadi Al-Wadi'i. Beliau ulama yang belajar dari ulama Saudi dan juga ulama dari Yaman. Tempat kita dulu waktu sebelum anak pulang dari Indonesia, ya, selain belajar di kampus di program pasca sarjana S2, kita juga sempat belajar di markas Darul Hadis Publik Kuba, ya, atau Hadikoh Hadaik Kuba, ya, Hadaik Kuba atau Hadikoh Kuba di eh, Kairo, ya, di tengah kota Kairo. Cuma itu nyelempit gitu. Sekarang nggak tahu masih ada, tampaknya masih ada ya. Jadi, karena beberapa tempat halaqah taklim di Mesir hari ini banyak dioperat oleh penguasa baru yang menggulingkan Dr. Muhammad Mursi dari tahta kepresidenan, dituliskan oleh Abdul Fattah Al-Sisi. Ya, ini adalah presiden hari ini yang dulu mengkudeta Dr. Muhammad Mursi yang didukung oleh orang-orang Amerika, Israel, dan pro-nya sampai hari ini. Dan kemarin beberapa apa namanya markas eh, taklim atau ta'alum lalu ala Rabbiyah wa al Islam itu di beberapa tempat dioperasi, termasuk ada event kita juga yang dapat karena akhirnya dideportasi dan pulang ke Indonesia. Ya, kalau dideportasi itu eh, eh, paspornya itu di cancel, ya, atau di block, di blacklist lah kalau bahasa gitu. Kita tidak bisa tap. Kemudian yang F, ya kan, selanjutnya adalah istana, yang mana ini dilakukan di apa? Di istana-istana yang dilakukan oleh beberapa kekilafan setelah Khulafaur Rasyidin, ya. Istana-istana banyak, ya. Kemudian ini contohnya sebentar. Contohnya adalah di dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, ya. Pada masa kejayaan Bani Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin muncul Bani Abbasiyah. Sementara Bani Umayyahnya sudah runtuh, kemudian muncul lagi Daulah Bani Abbasiyah di Andalusia Spanyol, ya, di daerah Spanyol yang dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dahil, seorang putra keturunan yang sampai akhirnya intinya menjadi kekuasaan Islam di Eropa. Dan juga saja nanti. Tapi kemudian Badi'ah ada lembaga yang lahir atas kebijakan dinasti Bani Umayyah yang didekati oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Eh, Abdul Malik bin Marwan. Badi'ah artinya itu berdiri, ya. Kemudian juga Al-Bimaristan. Al-Bimaristan atau Al-Maristan. Itu lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk calon dokter, ya. Dan, atau tenaga medis lah. Dokter, perawat, atau segala itu. Dan selanjutnya Al-Hawani Al-Warokin. Al-Warokoh dari kata Warokoh, ya. Kertas. Artinya Al-Hawani Al-Warokin, toko buku dari salah satu lembaga pendidikan Islam menjadi tempat apa namanya, menjadi tempat
transmisi ilmu pengetahuan pada masa Daulah Islam atau kejayaan Islam, terutama di dinasti Bani Abbasiyah. Dari sini ketika banyak ya toko-toko kemudian dijadikan apa? Sebagai tempat penjualan, tempat pengajaran, atau bahkan menyediakan tempat menyediakan buku-buku yang harus dipelajari di lembaga pendidikan yang lain. Sudah kita sebutkan di awal. Karena di sana nanti ada penulisan kitab-kitab atau penulisan ilmu pengetahuan yang kemudian dicetak, ya kemudian diedarkan. Tapi yang kita tentu biasanya pemiliknya adalah orang-orang yang alim ya, yang peduli dengan ilmu pengetahuan, baik urusan ilmu pengetahuan duniawiyah maupun ukhrawiyah atau dini. Kemudian asalun al-adabiyah, yaitu apa? Sastra ya. Itu ke sastra. Kemudian al-madrasah, itu sudah mulai modern ya. Madrasah sudah mulai modern sampai hari ini ya. Sampai hari ini madrasah-madrasah itu sudah menjadi suatu yang tren. Bahkan madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Bahkan eh, naik menjadi al-jami'ah ya. Perguruan tinggi ya. Kemudian menjadi perguruan tinggi hari ini. Banyak ya. Kalau itu madrasah itu dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi itu madrasah. Kemudian berubah menjadi jamiah. Jadi jami. Baik, kita eh, ke madrasah tadi ya. Yang sampai sekarang masih aktif ya. Nah, kita sampai di paragraf kedua, tapi anak ulangi tidak 6 ya, yang paragraf terakhir. Mengenal madrasah yang pertama kali dibangun menurut para ahli sejarah berbeda pendapat ya. Mereka menurut Azumardi Azra. Azumardi Azra ini ya, ikhwah dia adalah salah satu dosen tokoh Islam. Beliau ini juga seorang apa namanya profesor guru besar dan salah satu yang peduli dengan pendidikan, cuma memang pemikiran beliau ini liberal. Beliau jadi dosen dan guru besar di Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya, UIN Jakarta. Itu seingat anak gitu ya. Kalau anak salah, anak rujuk ya. Beliau ini mengutip pendapatnya Asyuyuti, madrasah mulai muncul pada abad ke-9 dan dipergunakan secara luas ya. Dan kemudian eh, madrasah ini apa ya, melebar atau meluas ke beberapa tempat ya di Nisapur Iran. Tetapi menurut Salabi ya, madrasah pertama kali itu yang didirikan oleh dinasti Bani Saljuk ya. Dinasti muncul di bawah naungan dinasti Abbasiyah ya. Jadi Abbasiyah itu eh, muncul di sana Buaihi dan As-Saljukiyah. Dan dan pendapat ini sama dengan pendapat Philip K. Hitti bahwa madrasah atau nizamiyah merupakan madrasah pertama. Nizamul Muluk ya, waktu itu namanya Nizamul Muluk. Antum nanti cek ya di kitab Usilat Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah yang tarik yang Mustawarabik sana ada ya, insya Allah. Ya, jadi madrasah nizamiyah merupakan pertama versi yang lain ya. Sementara Al-Makrizi, Makrizi adalah seorang ulama ya. Ini pendapat yang sering disebut-sebut apa namanya? Saya masih ingat Makrizi itu oleh dosen-dosen kita di waktu di Kairo itu. Beliau ini adalah apa? Tokoh alim. Seperti dikutip Al-Abrasi menyatakan bahwasanya
al-Bahaqiyah yang didirikan oleh penduduk Nishapur pada abad keempat dan menurut Richard Bullitt. Jadi banyak ya ikhwah ya orang yang mempelajari dari Eropa, orientalis, ada yang di antara mereka yang mencari Islam, kemudian mereka penuh hidayah dan masuk Islam, tapi ada yang mereka yang apa namanya tetap sombong dan tidak mau memeluk agama Islam. Itu semua karena Allah ya. Tapi kan kemudian lewat sarana dan prasarana itu menjadi apa? Menjadikan seseorang itu mendapatkan. Ini termasuk pendapatnya para orientalis dan orang-orang atau pemikir-pemikir Barat yang dinukil di sini ya. Kemudian di Timur Tengah ya, ada pendidikan tinggi ya, atau semacam jamiah ya, atau universitas sekarang ya. Dan sekarang masih eksis nama ini ya, Al-Jamiah. Seperti kita lihat di seluruh Timur Tengah itu universitas atau Al-Jamiah tidak pernah berubah. Kemudian di wilayah Haramain, Mekah, Madinah, madrasah pertama kali dibangun adalah madrasah Al-Qursufiyah yang dibangun pada 1175 Masehi atau 571 Hijriah oleh Afif Abdullah Muhammad Ursufi, yang mana lembaga pendidikan ini mempunyai ribat di Rufaibah yang tahun sebelumnya tahun 1974 madrasah dibangun oleh Afif Abdullah Muhammad Al-Ursufi. Dan setelah dibangun madrasah Al-Ursufi di Mekah, uh, yang berada di sebelah selatan Masjidil Haram. Kemudian dibangun 19 madrasah yang lain dibangun oleh dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah adalah uh, dinasti apa namanya yang memerangi orang-orang Khalid ya. Itu siapa? Ayyubiyah, Sultan Salahuddin Al Ayyubi yang dulu aslinya beliau itu dari Kurdi ya, Pak. Ada mengatakan dari Kurdi, dari Kurdi. Kurdi itu sekarang masuk wilayah, sebagian masuk wilayah Turki, sebagian masuk wilayah Irak ya. Ini ada sebuah suku yang diperbutkan. Cuma apa namanya? Uh, nih ambil uang itu celana itu. Kemudian apa nih? Kemudian pada masa ini pada masa ini Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, ya. Ini mulai muncul ulama-ulama terkenal dari banyak mazhab ya. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan yang harus kita pahami ya, mazhab dalam Islam itu tidak hanya empat ini. Mazhab dalam Islam itu banyak ya. Mazhab yang dekat dengan ahli sunnah wal jamaah itu ada mazhab uh, Syiah Zaidiyah yang sekarang banyak di Irak, di apa? Di Yaman. Adapun kalau Syiah Rafidah atau Imamiyah atau Ibn Asyar itu Syiah Rafidah yang memang ulama sekolah Islam sekarang misalnya di Iran ya. Iran, kemudian Irak dulu dikuasai Saddam Hussein, cuma ahli sunnah di sana banyak yang dibunuh. Kemudian ada Syiah yang aliran lain yaitu di Syiah Nusairiyah, itu Bashar Assad yang sekarang digulingkan oleh ulama Sunni, para pejuang ahli sunnah wal jamaah yang pemiliknya adalah Bashar Assad dan kakek nenek moyangnya juga tuh, Syiahnya Nusairi. Atau ada mengatakan Nasir ya, ada mengatakan Nusairi. Nah, pada masa ini muncullah beberapa ulama mazhab ya, yang untuk pahami tadi kita sampaikan di awal bahwasanya yang harus untuk pahami mazhab itu banyak sekali ya. Mazhab Alaiki, uh, Sufyan Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan banyak lagi ya. Taib Al-Imam Hazm, termasuk Zuhiri dan banyak ya. Cuma yang sekarang eksis hanya tinggal 4 ya untuk mazhab al-sunnahnya ya. Yaitu Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hambali dan Malik. Kita sudah tahu. Dan mereka rata-rata guru dan murid ya, ikhwah. Seperti Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, juga Imam Ahmad Al-Hanafi
dan banyak ya dari para ulama ini melahirkan banyak ulama ahli sunnah yang lain. Taif ya wah. Silakan dibaca. Ra'isul Fasal Majidun Amlah. Wajib Ustaz. Nah, tolong dibacakan ya dari halaman enggak apa-apa 137 yang tadi di wilayah Haramain Mekah dan Madinah dan seterusnya. Silakan, tafadhol. Nanti ditunjuk yang lain gantian Ikhwan dan Afat. Nah, Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di wilayah Haramain, Mekah dan Madinah, madrasah yang pertama kali dibangun adalah Madrasah Al-Ursufiyah yang dibangun tahun 1175 Masehi atau 571 Hijriah oleh Afif Abdullah Muhammad Al-Ursufi, wafat pada tahun 1196 Masehi. Madrasah ini mempunyai sebuah ribat yang bernama Ribat Abi Rukaidah. Setahun sebelumnya, tahun 1174 Masehi dibangun madrasah di Mesir yang dibangun oleh Afif Abdullah Muhammad Al-Ursufi, dan setelah dibangun Madrasah Al-Ursufiyah di Mekah yang berada di sebelah selatan Masjidil Haram. Kemudian dibangun 19 madrasah lainnya dan dibangun oleh dinasti Ayyubiyah. Umumnya materi yang diberikan adalah materi menurut imam mazhab, yang terbanyak adalah mazhab Syafi'i, kemudian Hanafi, Hanbali, dan Maliki. Sedangkan di Madinah, menurut Az-Zumar di Azra, bahwa penguasa dari Benggala yang bernama Sultan A'zam Shah telah membangun madrasah di dekat Babus Salam, di dekat Masjid Nabawi tahun 1411 Masehi atau 844 Hijriah. Kemudian madrasah juga didirikan oleh penguasa Mamluk, yakni Madrasah Jaubaniyah. Beberapa penguasa Mamluk juga membangun Madrasah Az-Zamaniyah di kota Madinah yang didirikan oleh Syamsuddin Az-Zaman. Madrasah Al-Basitiyah yang didirikan oleh Zaini Abdul Jasid. Kebanyakan orientasi pembelajaran di madrasah pada periode awal Islam lebih banyak mengembangkan pada ilmu-ilmu diniyah dan nakliyah dibandingkan dengan ilmu-ilmu akliyah. Walaupun begitu, ilmu akliyah di madrasah jauh lebih banyak diajarkan dibandingkan dengan masjid. Hal ini terlihat dari pergeseran dominasi hadis ke fikih. Kemudian di madrasah pendapat mazhab tidak bersifat monolitik saja. Artinya tidak didominasi oleh satu mazhab saja, tetapi kritik terhadap madrasah dianggap sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan yang doktriner seperti madrasah nizamiyah yang bertujuan mengembangkan aliran sunni saja. Hal ini mengesankan peran madrasah sebagai lembaga konspirasi dan diseminasi paham sunni dibandingkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Nakostin, di kota-kota besar di Baghdad, Nisafur, Cordova, Kairo, dan Damaskus, didirikan madrasah yang dilakukan oleh Nizamul Mulk, Nuruddin, dan lain-lain. 60 lebih madrasah didirikan para sultan, pangeran, amir, menteri dinasti Ayyubiyah, dan orang-orang awam di Mesir, Yerusalem, dan Damaskus.
Salabi mendeskripsikan mengenai sebuah madrasah tinggi terbaik pada abad ke-6 berdasarkan sumber dari Ibnu Zubair. Sekolah tinggi terbaik itu didirikan oleh Nuruddin tahun 566 Hijriah sampai 1170 Masehi di sebuah tempat yang disebut sebagai Al-Khayyatin, kira-kira setengah mil dari Masjid Umar, dengan sebuah ruang kuliah yang besar. Qa'ah. Eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang sangat tua. Pada mulanya, madrasah dijadikan sebagai lembaga pendidikan rendah untuk menggantikan halaqah-halaqah di masjid. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, madrasah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan berbagai ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu filsafat, astronomi, dan sebagainya. Bahkan madrasah juga digunakan untuk mengembangkan aliran agama Islam seperti Madrasah Tinggi Nizamiyah yang mendidik para ulama Sunni di Indonesia. Keberadaan madrasah mengalami perubahan signifikan karena madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang menepati jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebagai kelanjutan sistem pendidikan pesantren, surau, dan Mewanasah sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. L. Ar-Ribat. Al-Ribat atau ribat menurut bahasa berarti ikatan yang mudah dibuka. Sedangkan menurut istilah Al-Ribat adalah tempat pelatihan, bimbingan, dan pengajaran calon sufi. Dalam proses pembelajaran pada Al-Ribat ini terjadi dari interaksi guru yang terdiri dari para syekh guru besar, mursyid guru utama, mu'id asisten guru, dan mufid fasilitator, serta murid siswa. Murid juga dibagi dalam beberapa tingkatan, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Bagi murid yang sudah lulus mendapatkan ijazah dari syekhnya, ribat merupakan benteng yang dijadikan tempat kaum sufi untuk menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan konsentrasi untuk beribadah. Biasanya dalam sebuah ribat terdapat seorang syekh terkenal yang didatangi oleh orang dan murid untuk belajar sufi. Karena seorang syekh dianggap alim dan terkenal kesolehannya. Setelah madrasah muncul, ribat mulai banyak ditinggalkan dan hanya dijadikan sebagai asrama. Sedang proses pengajarannya berlangsung di madrasah. Pada abad ke-16 dan 17 di Haramain, terdapat beberapa ribat yang didirikan oleh Al-Fasi. Tidak kurang dari 50 ribat di sekitar Masjidil Haram dan ada 30 ribat di Madinah. Kebanyakan ribat-ribat ini diwakafkan oleh penguasa-penguasa dan dermawan Hijazi. Di Haramain, Makkah, dan Madinah pada umumnya, ribat dibangun untuk para sufi laki-laki. Tetapi ada juga ribat yang menampung sufi-sufi perempuan. Menurut Al-Fasi, kebanyakan penghuni ribat bahkan bukan saja para sufi, tetapi ada juga orang non-sufi yang tinggal di ribat. Mereka adalah orang miskin al-masakin yang tidak punya biaya untuk kembali ke negeri asal mereka dan karena itu terlunta-lunta di tanah suci. Namun, pada umumnya keberadaan ribat ini lebih identik dengan keberadaan para sufi. Bahkan dalam tataran tertentu bukan hanya untuk mempelajari tasawuf, akan tetapi juga dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang mempelajari aspek lain dalam keilmuan Islam. Seperti ribat di Haramain, Birmingham, sebagaimana dikutip oleh Azyumar di Azra. Menyatakan ribat berfungsi sebagai tempat-tempat latihan dengan ciri yang spesifik, tidak sama dengan madrasah di dalam ribat, lebih bebas dibandingkan madrasah. Akan tetapi di dalam materi pembelajarannya tidak ada perbedaan jelas antara ribat dengan madrasah. Eksistensi banyaknya ribat berdampingan dengan Masjidil Haram
dan madrasah yang merupakan ortodoksi Sunni, mengindikasikan perkembangan baru dalam sejarah Islam. Karena adanya gejala pendekatan antara Islam berorientasi Syiah yang ditampilkan oleh fuqaha dengan Islam yang berorientasi mistik, tasawuf atau mistik yang ditampilkan pada Sufi. Dan upaya itu mulai menggejala pada abad ke-11 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15, di mana Sufisme sepenuhnya diterima dalam pelukan ortodoksi Sunni. Secara historis, sejarah masa Saljuk antara madrasah dan ribat diorganisasikan dalam garis kebijakan yang sama, yakni kembali kepada ortodoksi Sunni dan pembentukan organisasi Sufi dalam ribat di luar Sunni sangat dihalangi. Mereka yang masuk ribat haruslah orang-orang zawiyah yang tidak suka terhadap bid'ah yang bertentangan dengan syariah. Menurut Al-Fasi, keberadaan ribat dengan demikian selalu dalam pengawasan kerajaan yang menugaskan para kodi-kodi atau hakim-hakim terkenal untuk memantau kegiatan ribat yang harus sejalan dengan ortodoksi Sunni. Dalam perkembangannya, selanjutnya banyak ribat yang mempunyai perpustakaan dan berafiliasi dengan madrasah. Dalam konteks sejarah Islam, keberadaan ribat sebagai institusi pendidikan juga telah memainkan peran penting dalam dunia politik. Hal ini disebabkan alumni-alumni dari ribat tidak hanya mendalami tasawuf saja, tetapi dengan jumlah yang masif dari kelompoknya. Kemudian berhasil mendirikan kerajaan seperti kerajaan atau dinasti Murabitun di Afrika Utara. Dinasti ini berasal dari kelompok-kelompok Sufi yang berada di sejumlah ribat yang mengkonsolidasi dan membentuk kekuasaan politik dan militer dan membentuk sebuah kerajaan. Untuk selanjutnya, tafadhol. Nah, Siti Saidah, silakan dilanjutkan. Halaman berapa? Terus halaman 141. M. Al-Zawiyah. Al-Zawiyah. Al-Zawiyah secara harfiah berarti sayap atau samping. Sedangkan dalam pengertian umum diartikan sebagai tempat yang berada di samping masjid atau di bagian pinggir masjid yang digunakan untuk bimbingan wirid, zikir, untuk mendapatkan ketenangan rohani spiritual. Antara Al-Zawiyah dan Al-Ribat mempunyai kebersamaan dalam fungsinya untuk mendidik kaum sufi dalam pembelajaran tasawuf. Perbedaannya terletak pada segi organisasinya. Al-Ribat lebih khusus daripada Al-Zawi. Keberadaan Al-Zawi dan Ribat sangat berkaitan. Ada yang mengatakan bahwa Zawiyah dan Ribat adalah sama. Untuk mencari perbedaan sangat sulit, karena keduanya identik dengan lembaga pendidikan bagi kaum sufi. Az-Zumardi Azra tidak membedakan antara Zawiyah dengan Ribat. Berdasarkan hasil penelitiannya, menyatakan bahwa pada abad ke-16 sampai 17 Masehi telah banyak bermunculan Ribat dan Al-Zawi di sekitar Masjidil Haram. Al-Fasi juga menyatakan demikian bahwa Zawiyah sama dengan Ribat atau Khanqah yang banyak ditemukan di Haramain. Di India terjadi perubahan menarik, yaitu perubahan beberapa madrasah yang mengalami transformasi menjadi zawiyah pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi
Sebagaimana menurut Fazlur Rahman yang dikutip Zuhairin bahwa sebagaimana menurut Fazlur Rahmi yang dikutip Zuhairin bahwa karena semakin banyaknya kegiatan sufi, maka kemudian banyak madrasah-madrasah yang berubah menjadi zawiyah yang dijadikan tempat lahir sufi, riyadhah. Di bawah otoritas dan bimbingan guru-guru sufi, karya-karya sufi dimasukkan dalam kurikulum formal madrasah seperti karya Suhrawardi, Ibnu Arabi, terutama di India. Sedangkan di Turki juga terdapat lembaga semacam zawiyah yang disebut Metefikana yang mengajarkan ajaran sufi Ar-Rumi. Dalam karyanya Masnawi, tampaknya dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam pada era klasik, tercatat 3 lembaga pendidikan yang digunakan untuk mendidik para sufi, yakni Al-Suffah, Ar-Ribat, dan Az-Zawiyah. Dilanjutkan Uti Nabila, N. Perpustakaan. N. Perpustakaan atau al-maktabah dan observatorium. Pada masa Abbasiyah didirikan sejumlah perpustakaan dan observatorium yang dijadikan sebagai sentral pengkajian ilmu-ilmu agama dan penelitian ilmiah. Perpustakaan juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar. Demikian juga observatorium digunakan untuk praktek ilmu astronomi karena pada masa kejayaannya banyak ulama-ulama yang ahli di bidang optik untuk melihat awal bulan dalam penentuan Ramadan maupun Syawal dan Zulhijjah yang berkaitan dengan penentuan ibadah dalam Islam. Mehdi Naqastin menambahkan bahwa banyak intelektual Muslim yang mempunyai perpustakaan pribadi dan di tempat itu para cendekiawan semacam Ibnu Sina menghabiskan waktu untuk menyelesaikan penelitiannya. Koleksi di perpustakaan terdapat naskah-naskah langka. Menurut Ibnu Sina terdapat naskah-naskah tentang kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga seakan-akan perpustakaan tersebut merupakan sumber ilmu pengetahuan yang melimpah. Kemudian digabungkan dengan karya monumental di bidang kedokteran. Cendekiawan Muslim lainnya yang mempunyai koleksi buku melimpah dalam perpustakaannya antara lain Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Avicenna. Mereka melakukan penelitian dan melakukan studi serta menjadikan rumahnya sebagai pusat pencarian ilmu. Dan orang-orang banyak berkunjung ke perpustakaan mereka, termasuk orang yang beruntung, karena diundang mengunjungi perpustakaan pribadi mereka. Penguasa pemerintahan juga tidak kurang jumlahnya yang mempunyai perpustakaan dan disediakan bagi siapa saja yang berniat untuk mempelajarinya. Perpustakaan memainkan peran penting dalam transmisi ilmu pengetahuan dalam Islam. Banyak para ulama yang mempunyai perpustakaan pribadi dengan koleksi buku yang jumlahnya banyak pula. Begitu pula para khalifah juga umumnya mempunyai perpustakaan yang koleksi bukunya banyak sekali. Salah satu perpustakaan terbesar yang didirikan oleh dinasti Abbasiyah yaitu Bait al-Hikmah di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid merupakan salah satu perpustakaan yang sangat lengkap berisi ilmu agama, Islam, bahasa Arab, ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Buku-buku terjemahan dari bahasa Yunani, Persia, India, Kipti, dan Aromi. Dilengkapi dengan ruang-ruang belajar dan sumber ilmu pengetahuan yang beragam. Menurut Harun Nasution, pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Pada masa Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, didirikan perpustakaan Bait al-Hikmah. Di samping menampung ratusan
buku juga digunakan sebagai tempat belajar setingkat akademik. Ilmu-ilmu yang dipelajari antara lain kedokteran, astronomi, optika, geografi, fisika, sejarah, dan filsafat. Observatorium banyak didirikan di sekolah-sekolah. Menurut Charles Michel Stanton, Khalifah Al-Ma'mun mendirikan laboratorium perbintangan pada tahun 828 Masehi dan mengangkat seorang ahli matematika brilian bernama Al-Khwarizmi yang mengarahkan studi dan penelitian di observatorium yang telah dibangun. Dan kebijakan pendirian observatorium itu dilanjutkan pada abad ke-10. Dengan banyaknya observatorium yang didirikan, penguasa untuk meneliti ruang angkasa sebagai media untuk menentukan hari-hari yang paling menguntungkan atau tidak dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan politik mereka. Tahun 1023 Masehi, penguasa di Hamadan, Ratu Daulah dari Persia, membiayai pembangunan laboratorium observatori dengan memberdayakan Ibn Sina sebagai ilmuwannya. Penguasa Turki Bani Saljuk juga demikian, mendirikan observatorium tahun 1100 Masehi bagi Umar al-Khayyam dengan teman-temannya yang digunakan untuk menyusun kalender yang lebih cepat. Selanjutnya bisa dibaca di Attika. Al-Jami'ah. Al-Jami'ah atau universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang berasal dari kata Al-Jami'ah yang disandingkan dengan nama Masjid Jami', masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Karena pendidikan tinggi yang pertama kali muncul di dunia Islam adalah Jami' Al-Azhar untuk sebutan Masjid Al-Azhar Kairo, Mesir, yang menjadi cikal bakal Universitas Al-Azhar. Istilah Al-Jami'ah kemudian digunakan untuk menyebut universitas atau perguruan tinggi, dan istilah ini menjadi lebih populer daripada istilah lainnya dalam bahasa Arab. Sebagian ahli menyebut bahwa istilah Al-Jami'ah pada periode klasik tidak sepenuhnya identik dengan universitas di zaman modern. Al-Azhar sendiri masih dianggap sebagai madrasah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan belum menyebut diri sebagai Al-Jami'ah pada awal didirikannya oleh Fatimiyah. Oleh Philip Kahiti, Madrasah Al-Azhar disebut sebagai lembaga pendidikan tinggi, Institution of Higher Education, atau setingkat college, sekolah tinggi, dan belum dapat dikatakan sebagai universitas ketika dibangun oleh Fatimiyah. Nakostin sebaliknya mengatakan bahwa Al-Azhar adalah tipikal universitas di masa klasik, termasuk madrasah nizamiyah. Dia mengatakan bahwa puncak kejayaan Islam pada abad pertengahan adalah munculnya universitas-universitas atau pusat-pusat penelitian. Nakostin menganggap bahwa madrasah nizamiyah dan madrasah mustansiriyah sebagai universitas yang lebih tua dari Universitas Bologna di Italia, Universitas Paris, Montpellier, dan Oxford. Universitas juga berkembang di Spanyol antara lain Cordova, Granada, Toledo, Murcia, Almeria, Seville, Valencia, dan Cadiz. Pendapat Nakostin ini didukung oleh Al-Attos bahwa istilah Al-Jami'ah sudah digunakan pada tahun 990 Masehi untuk menyebut Al-Azhar berdasarkan usulan dari Ibnu Kilis, seorang menteri Al-Aziz penguasa Fatimiyah. Sejak saat itu, istilah Al-Jami'ah berarti universitas dalam bahasa Arab modern. Dalam pengertian universitas seperti di Barat, sebagai terjemahan dari university atau university, dan menjadi tren sejak abad ke-19. Apapun namanya, yang jelas bahwa Al-Azhar merupakan bentuk tipikal perguruan tinggi Islam tertua jauh sebelum Universitas Bologna di Italia, yang dianggap sebagai universitas tertua di Eropa. Sebutan Universitas Al-Jami'ah Al-Azhar
merupakan konsekuensi logis dari perubahan zaman dan transformasi di bidang pendidikan pada dunia Islam di era modern. P. Hankoh. Hankoh adalah lembaga pendidikan yang dipimpin oleh ulama semacam wali yang berada di daerah pedalaman. Keberadaan Hankoh pada era itu dianggap baik karena diajarkan ilmu pengetahuan seperti matematika, logika, mantik, filsafat, tafsir Al-Quran, hadis, sejarah, dan geografi. Lembaga ini muncul di India pada masa pemerintahan Kerajaan Mughal di India. Hankoh mirip pesantren di Indonesia. Bedanya di dalam lembaga ini diajarkan ilmu-ilmu umum dan ilmu agama sekaligus. Berdasarkan pernyataan Al-Fasih bahwa keberadaan Hankoh bukan ada masa pada masa kerajaan Mughal, tetapi di Haramain juga sudah ada lembaga Hankoh yang bersamaan munculnya ribat dan zawiyah yang dibangun dengan wakaf dan sedekah dari penguasa-penguasa dan ulama Sunni yang bersemangat membangun lembaga pendidikan Islam. Hankoh bagaimanapun merupakan lembaga klasik Islam yang memperkaya terhadap khazanah intelektual dan kekayaan tradisi pendidikan dalam Islam. Selanjutnya dibaca Ikhwan ya, Ikhwan. Ya, Ikhwan. ya, Akhi Fauzan. Ki, Masjid Khan. Dalam pengembangannya, karena masjid tidak dapat memadai lagi untuk tempat pendidikan berlangsung. Karena jumlah pelajarannya yang meningkat, maka didirikanlah bangunan di samping masjid, yang disebut khan, atau asrama atau pemondokan, sebagai tempat menginap pelajar dari tempat yang jauh dari berbagai kota. Masjid yang menyediakan asrama itu disebut dengan Masjid Khan. Dengan demikian, Masjid Khan adalah masjid yang menyediakan asrama di sekitar masjid sebagai tempat yang menampung para pelajar dari jauh untuk belajar di masjid. Masjid Khan dianggap sebagai cikal bakal sekolah atau madrasah berasrama. Dibangun dengan desain khas, yakni di sekelilingnya didirikan pemondokan atau asrama yang dijadikan tempat tinggal para pelajar atau para guru yang mengajar di masjid. Dalam pengembangan selanjutnya, Masjid Khan ini berubah menjadi madrasah untuk proses pembelajaran. Tetapi ada perbedaan antara madrasah dan Masjid Khan. Madrasah merupakan lembaga yang berasal dari wakaf dan di bawah kontrol pendirinya. Sedangkan Masjid Khan juga berasal dari wakaf, tetapi bebas dari kontrol pendirinya. Disebut wakaf tahrir. Dengan demikian, Masjid Khan merupakan lembaga pendidikan yang menjadi model sekolah-sekolah berasrama di masa selanjutnya, termasuk kemungkinan pesantren yang ada di Indonesia, merupakan kelanjutan model Masjid Khan pada masa klasik Islam. R. Majelis. Majelis menurut bahasa adalah tempat duduk untuk mencari ilmu. Majelis atau majelis telah dipakai dalam pendidikan sejak abad pertama Islam. Mulanya, pertama kali majelis merujuk pada tempat-tempat pelaksanaan belajar dan mengajar. Namun pada masa keemasan Islam, majelis berarti sesi di mana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung atau proses pembelajaran berlangsung, seperti majelis An-Nabi dan majelis Asy-Syafi'i. Berarti aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh Nabi dan aktivitas pembelajaran yang mengajarkan fikih mazhab Syafi'i. Majelis biasanya diselenggarakan oleh guru atau ulama yang ahli di bidang ilmu agama, misalnya hadis, fikih, tafsir, dan sebagainya. Ulama tersebut membentuk majelis dan untuk mengajarkan ilmunya yang berlangsung lama antara 20 tahun sampai 30 tahun. Dan jumlah yang mengikuti majelis ini bisa mencapai ratusan ribu, seperti majelis hadis yang diselenggarakan oleh Asim bin Ali di Masjid Ar-Rusafa, yang diikuti oleh 100.000 sampai 120.000 orang. Majelis juga digunakan sebagai ajang perdebatan mengenai berbagai masalah oleh para ulama. Dalam hal ini, Khalifah mengundang para ulama untuk berdiskusi dalam majelis diskusi.
atau di luar istana, misalnya di masjid-masjid. Oleh karena itu, sebenarnya majelis dapat digunakan untuk transfer ilmu agama Islam. Beberapa majelis yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam antara lain Majelis Al-Hadits, Majelis At-Tadris, Majelis Al-Munazarah, Majelis Al-Muzakarah, Majelis Syu'ara, Majelis Al-Adab, Majelis Al-Fatawa, dan Majelis An-Nadhar. Bab 4. Pembaruan pendidikan Islam. A. Latar belakang pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan dalam bahasa Arab dipadankan dengan kata at-tajdid. Dalam bahasa Inggris dipadankan dengan kata modernization. Pembaruan bukan merupakan upaya westernisasi atau pembaratan. Karena secara etimologis berbeda antara pembaruan dengan pembaratan atau modernisasi dengan westernisasi. Walaupun diakui atau tidak, proses pembaruan atau modernisasi banyak dipengaruhi oleh kemajuan Barat dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pembaruan pendidikan Islam dengan demikian bukan sebagai upaya pembaratan dunia pendidikan Islam, tetapi pembaruan pendidikan Islam lebih tepat disebut sebagai upaya untuk memajukan pendidikan Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan zaman. Nurcholish Madjid menyebut modernisasi sebagai rasionalisasi, yaitu perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola dan tata kerja baru yang rasional. Sementara itu, Harun Nasution mengartikan pembaruan dalam pengertian masyarakat Barat sebagai pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan lain sebagainya, agar semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagasan pembaruan pendidikan Islam sebenarnya berkaitan dengan gagasan pembaruan pemikiran Islam. Alasan sosiohistorisnya dikarenakan adanya berbagai kendala yang menghambat kemajuan Islam dalam bidang peradaban dibandingkan dengan peradaban Barat, yang mengalami loncatan kemajuan di berbagai bidang. Sementara umat Islam mengalami fase kemunduran dalam beberapa dekade, terutama ketika runtuhnya beberapa pusat keunggulan Islam, seiring hilangnya pusat-pusat kekuasaan atau politik Islam. Sebaliknya, wilayah-wilayah Islam akhirnya jatuh dan dijadikan daerah jajahan Barat. Barat menjadi produsen industri, teknologi, dan sains. Sementara umat Islam menjadi konsumen dari produk-produk tersebut. Karena kebanyakan negara Muslim masuk kategori negara berkembang, bukan negara industri. Sementara itu, diakibatkan oleh pemikiran umat Islam yang mengalami kejumudan atau beku. Sebab berkembang anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, sehingga mereka mengalami kemunduran di berbagai bidang, termasuk pendidikan Islam. Upaya pembaruan pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi umat Islam dalam menghadapi kemajuan zaman. Bisa dilanjutkan, Akhi Imran. Mak, halaman berapa? Halaman 151. Satu, baru ya, bab baru. Ya, Oh, 6. paragraf pertama ya. Oh, baik. Pembaruan juga berkaitan dengan kenyataan politis umat Islam yang mengalami kelemahan dan kemudian keruntuhan. Keruntuhan peradaban Islam yang mengalami proses secara serius sejak 12 Hijriah atau 18 Masehi. Peristiwa itu berarti juga runtuhnya sistem pendidikan dan lembaga-lembaganya. Ketika abad ke-13 Hijriah
atau 19 Masehi, keruntuhan sistem ini mulai disadari serius. Peradaban Islam sudah kehilangan model dan hampir tidak mempunyai alternatif, kecuali dengan jalan mengadopsi sistem dan lembaga pendidikan dari peradaban Barat yang pada masa itu jelas dianggap superior di atas sistem pendidikan Islam. Pembaruan pendidikan Islam bisa diartikan sebagai upaya melakukan proses perubahan kurikulum, metodologi, situasi, dan kondisi pendidikan Islam dari yang tradisional, ortodok, lamban, dan statis ke arah yang lebih rasional dan profesional. Berjalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman. Pembaruan pendidikan Islam juga diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki sistem pendidikan Islam dalam segala aspeknya, antara lain metodologi, sistem finansial, manajerial, institusional, kurikulum, sumber daya manusia, dan sebagainya yang diorientasikan bagi kemajuan umat Islam. Tujuan pembaruan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam agar mampu bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam. Keruntuhan sebuah dinasti dalam Islam berpengaruh langsung terhadap proses transmisi ilmu pengetahuan. Dan dengan begitu secara historis pendidikan Islam mengalami fase pasang surut hingga abad ke-19 Masehi. Tampaknya umat Islam masih berada pada titik kemunduran dan keterpurukan karena sebagian wilayahnya masih berada dalam cengkraman kolonialisme Barat. Walaupun sebelumnya sudah ada upaya para pembaru Muslim untuk membangkitkan kembali kejayaan umat Islam dengan jargon-jargon kebangkitan umat Islam, tokoh-tokoh yang menggagas pembaruan pemikiran Islam itu antara lain Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Syah Waliullah, Muhammad Abdul Rashid Rida, dan sebagainya. Salah satu faktor penyebab kemunduran Islam menurut Fazlur Rahman disebabkan oleh munculnya fatwa ulama yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup selama abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi dan abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, yang berimplikasi sebagai stagnasi pemikiran Islam. Meskipun secara kuantitas pendidikan Islam mengalami perkembangan dengan banyaknya jumlah madrasah yang berdiri di berbagai wilayah Islam, tetapi kualitas pendidikan dan pengajaran mengalami kemerosotan. Materi yang diajarkan sangat sederhana, hanya berupa materi-materi ilmu keagamaan. Institusi pendidikan tidak lagi mengajarkan ilmu-ilmu filsafat, termasuk sains dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang lebih tragis lagi menurut Fazlur Rahman, pada masa kemunduran beredar karya-karya berupa komentar terhadap komentar syar fi syar, seperti komentar Al-Khayyali terhadap Al-Taftazani. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pembaruan pendidikan Islam, antara lain yakni: 1. Kebutuhan pragmatis untuk umat Islam yang sangat membutuhkan sistem pendidikan Islam yang benar-benar bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia Muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agama Islam sendiri melalui ayat suci Al-Quran banyak menyuruh atau menganjurkan umat Islam untuk selalu berpikir dan menggunakan akalnya, membaca, menganalisis, dan berpikir kritis inovatif. Yang ketiga, adanya kontak Islam dengan Barat yang membawa stimulus bagi kaum muslimin berupa kesadaran bahwa mereka sudah tertinggal dibandingkan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir pada tahun 1798 Masehi dengan membawa senjata yang canggih dan sejumlah peralatan yang canggih pada saat itu, telah memukau umat Islam termasuk para ulamanya. Dari sini memunculkan ide-ide pembaruan di kalangan cendekiawan Islam. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka memasuki abad ke-20 Masehi, mulai muncul beberapa gerakan pembaruan Islam, termasuk dalam bidang pendidikan di beberapa negara atau wilayah-wilayah mayoritas berpenduduk Muslim. Bahkan negara Muslim yang sangat dekat dengan Eropa sebelum abad ke-20 Masehi, seperti Turki Utsmani, telah melakukan upaya tersebut dengan melakukan sejumlah strategi untuk memajukan dan modernisasi sistem pendidikan di negeri tersebut yang dilakukan oleh para sultannya. Selanjutnya,
Yang lanjut Siti Teguh Utami. Ada? Dia lagi ke hamam Oh, berarti Nurul Farah. Nurul Farah. Wujud. Rafi. Najwa Luvita tuh, Pak. Siapa yang bisa? Yang Ikhwan lagi aja. Ikhwan Sapri. Akhi Sapri. Nah, B. Pola dan upaya pembaruan pendidikan di negeri Muslim. Pada dasarnya, pola pembaruan pendidikan di negeri Muslim dapat dipetakan menjadi beberapa pola pembaruan pendidikan Islam. Pertama, golongan atau kelompok yang berorientasi pada pola pendidikan modern Barat. Mereka berpandangan modernisasi pendidikan harus meniru Barat, karena dengan dianggap akan mendatangkan kemajuan dan kesejahteraan. Dengan cara meniru sistem pendidikannya termasuk kurikulumnya. Oleh karena itu, banyak penguasa yang mengirim pelajarnya untuk belajar dan mempelajari rahasia Barat, dengan harapan setelah kembali ke tanah airnya akan membawa perubahan berupa modernisasi sistem pendidikan meniru model Barat, pendidikan ala Barat. Model seperti ini dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha di Mesir tahun 1805 sampai 1848 Masehi. Untuk tujuan itu, dia mendatangkan guru-guru dari Barat untuk mengajar di sekolah-sekolah militer dan sekolah teknik di Mesir, dan usaha menerjemahkan buku-buku Barat di dalam bahasa Arab. Sultan Ahmad III di Turki masuk dalam kategori ini dengan mengirimkan pelajar-pelajar Turki dan diberikan beasiswa untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah Eropa seperti ke Prancis dan Jerman. Setelah kembali ke Turki, kemudian mereka mengembangkan ilmunya, dan pada masa Mahmud II didirikan beberapa sekolah teknik dan militer serta sekolah kedokteran. Kedua, pola pembaruan pendidikan Islam dengan orientasi pada pembaruan yang tetap berlandaskan sumber ajaran Islam yang murni. Bagi mereka, terjadinya kemunduran muslimin lebih disebabkan oleh ketidaktaatan mereka dalam menjalankan ajaran Islam sebagai mestinya. Pola ini berpandangan bahwa sungguhnya Islam merupakan sumber pengetahuan bagi kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Hal ini telah terbukti pada masa-masa abad kejayaan Islam. Kelompok ini juga berpendapat bahwa kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang pernah dialami umat Islam seharusnya dijadikan referensi bahwa sebenarnya Islam itu sendiri melalui ajaran Al-Quran dan hadis bisa memajukan umatnya tanpa harus berkiblat ke barat. Dan seharusnya umat Islam menengol kejayaan peradaban masa silamnya. Bukan malah memalingkan pandangan pada peradaban barat dan tidak menengok sama sekali ke belakang. Mereka yang berpandangan ini disebut kelompok tradisionalis. Intinya kelompok ini anti belajar ke barat. Gerakan pembaruan pendidikan ini juga bersifat konservatif puritan, karena mengajak kembali kepada sumber-sumber pokok Al-Quran dan Al-Sunnah, tapi menolak taklid dan menekankan ijtihad dan melakukan tajdid di bidang pemahaman agama Islam dan membetulkan akidah. Tokoh-tokoh pembaru pemikir Islam ini dikenal juga sebagai gerakan
salafiyah sebab berasal dari ulama salaf soleh seperti Ibnu Hambal, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu di Mesir muncul Muhammad Abdul dan Rashid Ridho. Di Indonesia, upaya pembaruan pendidikan Islam telah dimulai ketika memasuki abad awal ke-20 yang diprakarsai oleh sejumlah ulama dan cendekiawan muslim dengan mendirikan organisasi-organisasi Islam bergerak di dalam pendidikan Islam. Organisasi ini juga mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah yang berusaha memadukan ilmu-ilmu agama Islam dan juga memasukkan kurikulum pendidikan umum dalam proses pembelajarannya. Seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Persis, Sumatera Tawalib, Adabiyah School di Padang, Al-Walisah di Sumatera Utara, dan sebagainya. Upaya pembaruan pendidikan Islam tersebut diakibatkan gencarnya pemerintah Belanda yang sedang giat mendirikan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada awal tahun 1900-an, sebagai realisasi politik balas budi, sehingga umat Islam meresponnya dengan membangun sejumlah sekolah dan madrasah yang dapat menampung kebutuhan penduduk di bidang pendidikan Islam. Hal ini didorong semangat kuat untuk memajukan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, agar menjadi masyarakat yang terdidik dan mempercepat cita-cita kemerdekaan Indonesia. Bab 6. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. A. Teori masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam ke wilayah Nusantara sangat penting dilakukan karena secara faktual lembaga dan pranata Islam telah ada sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Islam sebenarnya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Pendapat lain menyatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara pada abad ke-13. Daerah yang pertama datanginya adalah pesisir utara Pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Berliuk, Aceh Timur, dan kerajaan pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Salah satu referensi yang cukup lengkap mengupas sejarah masuknya Islam di Indonesia dapat dibaca dalam karya Az-Yumardi Azra berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad dan abad 16 akar pembaruan Islam Indonesia yang meneliti tentang jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-16 dan ke-17. Abad ke-17 dan ke-18 yang merupakan karya disertainya. Menurut Az-Yumardi Azra, sejauh mengenai kedatangan Islam di Nusantara terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai 3 masalah pokok, yakni tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok tersebut, menurut Az-Yumardi Azra, jelas belum tuntas. Hal ini dikarenakan sifat sepihak dari berbagai teori yang ada. Terdapat kecenderungan kuat suatu teori tertentu menekankan hanya aspek-aspek khusus dari ketiga masalah pokok, sementara mengabaikan aspek-aspek lainnya. Karena itu, kebanyakan teori yang ada dalam segi-segi tertentu gagal menjelaskan kedatangan Islam, konversi agama yang terjadi, dan proses Islamisasi yang terlibat di dalamnya. Bukannya tidak bisa jika suatu teori tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tandingan yang diajukan teori-teori lain. Paling tidak ada 2 arus
utama mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan langsung dibawa oleh para pedagang Arab, tetapi dibawa oleh para pedagang India yang berasal dari wilayah Gujarat, India. Kebanyakan teori ini dinyatakan oleh para ahli sejarah Belanda. Pizenapel misalnya, dengan gigi dia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari daerah Gujarat, sebuah wilayah di anak benua India. Pendapat tersebut juga dikembangkan oleh para sarjana Belanda lainnya, misalnya Sonhorgronje dan Mo Koete. Kedua teori yang menyatakan bahwa agama Islam dibawa langsung oleh para pedagang dari Jazirah Arab. Teori ini dipegang oleh beberapa cendekiawan Muslim, disebut saja misalnya Said Naqwid Al-Attas, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara langsung dibawa oleh pedagang dari Jazirah Arab dengan alasan bahwa sebelum abad ke-17 seluruh literatur keagamaan Islam tidak menyebut dan mencatat satu pengarang India atau karya yang berasal dari India. Kemudian nama-nama dan gelar-gelar pembawa Islam ke Nusantara adalah nama dan gelar Arab atau Persia. Selanjutnya disambung oleh di Teguh Utami. Halaman berapa ya? Halaman 159. Di paragraf terakhir. Nah, dengan mencermati tentang teori masuknya Islam ke Nusantara Indonesia tersebut sesungguhnya dapat ditarik sebuah wacana bahwa proses dakwah Islam dan penyebarannya melalui jalur pendidikan Islam dengan segala kekayaan khazanahnya telah berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di Indonesia, termasuk perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang muncul pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia tersebut. Dan dinamika perkembangan pendidikan Islam diwarnai dengan ajaran fikih dengan corak hukum Islam atau fikih madhab Syafi'iyah. Hal ini bisa diklarifikasi berdasarkan catatan Ibnu Battuta, seorang musafir yang berasal dari Maroko, yang menyatakan bahwa pada tahun 1345 Masehi, dia pernah berkunjung ke Aceh pada masa Sultan Malik Al-Zahir di Kerajaan Samudra Pasai. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Malik Al-Zahir adalah sosok penguasa yang ahli hukum Islam bermadzhab Syafi'i, atau seorang fuqaha Syafi'iyah yang banyak memberikan fatwa terhadap masalah yang dihadapi rakyatnya. Dengan demikian, sebenarnya Raja Samudra Pasai tersebut bisa dianggap sebagai seorang ulama sekaligus penguasa pada masa itu yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin kerajaan atau kesultanan, sekaligus sebagai seorang ahli agama dan hukum Islam yang terkenal pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Dengan dua macam otoritas yang dimiliki oleh Malik Al-Zahir tersebut, fikih atau hukum Islam madhab Syafi'i kemudian berkembang dan disebarkan pada kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Bahkan diriwayatkan pada ahli hukum dari kerajaan Malaka sering datang ke kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-15, 1400 sampai 1500 Masehi, untuk mencari fatwa tentang permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di Malaka. Ketika singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta sempat berdiskusi dengan Sultan Malik Al-Zahir tentang berbagai masalah fikih dan masalah Islam. Ibnu Battuta sangat mengagumi kemampuan Sultan dalam masalah fikih Islam. Menurutnya, Sultan Pasai ketika itu adalah seorang raja sekaligus seorang fuqaha atau ahli hukum yang mahir tentang hukum Islam. Dari Samudra Pasai ini, Islam disebarkan dan fikih yang dikembangkan adalah bercorak madhab Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Bahkan menurut Hamka, setelah kerajaan Islam Malaka pada 1400 sampai 1500 Masehi, banyak para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudra Pasai untuk meminta kata putus
dan meminta fatwa mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakatnya. Perkembangan tasawuf pada yang berpadu dengan kerajaan fikih Islam mempunyai corak tersendiri dalam transmisi ajaran Islam di Nusantara. Hal ini bisa dilacak dengan munculnya beberapa ulama yang menyebarkan ajaran Islam sekaligus memperkenalkan ajaran mistik tasawuf di tengah masyarakat. Misalnya seorang ulama sekaligus penyair yang giat menyebarkan Islam, Hamzah Fansuri tahun 1600 Masehi, yang terkenal juga sebagai tokoh sufi aliran tasawuf falsafi di Nusantara. Demikian juga mubaligh besar yang dilindungi oleh Sultan Iskandar Muda dari Istana Aceh pada abad ke-17 yang bernama Samsudin al-Sumatrani adalah seorang sufi yang tergolong dalam aliran Ibnu Arabi. Sesudah Sultan Iskandar wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh Sultan Iskandar Sani 1636 sampai 1642 Masehi, perlindungan juga diberikan kepada ulama besar berasal dari India yang fasih berbahasa Melayu, yang bernama Ar-Roniri, dan kemudian menghapus ajaran-ajaran Syamsuddin al-Sumatrani. Dilanjut Akhi M. Sapri. Akhi M. Sapri M. Zeno. Tadi dia udah baca. Udah baca. Ganti yang lain yang akhwat. Yang hot. Eka Lutfia. Tadi halaman berapa? Terakhir. Sekarang 162 menurut Jesse Van Leer. Menurut Jesse Van Leer, sebagaimana yang dikutip oleh Badri Yatim menyatakan, berdasarkan berbagai cerita perjalanan dapat diperkirakan bahwa sejak 674 Masehi sudah ada koloni-koloni Arab di barat Laut Sumatera, yaitu di Barus, sekarang wilayah Provinsi Sumatera Utara. Daerah penghasil kapur Barus terkenal. Sedangkan berdasarkan berita dai Cina, diketahui bahwa pada masa dinasti Tang abad ke-9 sampai 10, orang-orang Tasih sudah ada di kanton Kanfu. Tasih adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia. Ini berarti menunjukkan bahwa kontak diplomatik dan perdagangan internasional telah dilakukan oleh orang Arab dan Persia hingga ke Cina. Hal itu kemungkinan besar terjadi pada masa dinasti Umayyah. Begitu juga jalur dagang yang melewati Sriwijaya atau Palembang, walaupun menurut Taufik Abdullah belum ada bukti bahwa pribumi Indonesia di tempat-tempat yang disinggahi oleh pedagang Arab sudah memeluk Islam. Baru pada abad ke-13 ditemukan bukti-bukti bahwa penduduk kepulauan ini masuk Islam. Menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat Muslim sudah ada di Samudra Pasai atau Samudra Perlak dan Palembang. Di Jawa Timur ditemukan juga makam Fatimah binti Maimun di desa Leran Gresik yang berangka 475 Hijriah atau 1082 Masehi, serta makam-makam Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13 Masehi, yang dapat dijadikan sebagai indikator berkembangnya komunitas Islam di Jawa Timur, termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa, yakni Kerajaan Majapahit. Namun, sumber sejarah yang sahih menurut Taufik Abdullah adalah yang memberikan kesaksian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan tentang berkembangnya masyarakat Islam di Indonesia, baik berupa prasasti dan historiografi tradisional maupun berita asing. Baru terdapat ketika komunitas Islam berubah menjadi pusat kekuasaan. Kekuatan politik Islam memang belum tampak pada abad ke-7 Masehi. Menurut Uka Chandrasasmita, kekuatan politik Islam belum ada, karena umat Islam pada waktu itu hanya konsentrasi untuk berdagang dan berlayar ke timur, jauh dan kawasan Asia Tenggara. Baru memasuki abad ke-9 Masehi, keterlibatan orang-orang Islam dengan politik baru terlihat. Hal ini terjadi di Cina, ketika mereka melakukan pemberontakan dan melibatkan para petani Cina melawan terhadap kekuasaan dinasti Tang pada masa pemerintahan Kaisar
HI Tsung 878 sampai 889 Masehi. Akibat pemberontakan ini, kaum muslimin di Cina banyak yang dibunuh dan sebagian lainnya melarikan diri ke Kedah, Malaysia. Dahulu Kedah masuk wilayah Sriwijaya. Bahkan ada yang ke Palembang dan membuat perkampungan muslim di sana. Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu memang melindungi orang-orang muslim di wilayah kekuasaannya. Perlu diketahui di sini bahwa kerajaan Hindu Sriwijaya pada abad 7 sampai 10 Masehi sedang giat-giatnya melakukan perluasan kekuasaan ke daerah Semenanjung Malaka sampai ke Kedah. Hal ini sebagai usaha menguasai Selat Malaka yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional pada masa itu. Memasuki abad ke-12, Sriwijaya mengalami kemunduran. Sementara di Jawa bangkit kerajaan Singasari yang juga melakukan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi dan berhasil menguasai kerajaan Melayu. Hal ini menyebabkan kerajaan di Selat Malaka melepaskan diri dari Sriwijaya. Hal ini dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang muslim untuk kepentingan politik dan perdagangan mereka dengan jalan mendukung munculnya beberapa kerajaan di Sumatera, di antaranya Kerajaan Samudra Pasai, daerah yang disinggahi oleh pedagang-pedagang Muslim abad ke-7 dan ke-8 ialah Kerajaan Samudra Pasai, kemudian berkembang dengan pesat di bidang politik dan perdagangan. Sementara di Jawa, Kerajaan Singasari harus berakhir karena pertikaian politik, serta munculnya kekuatan kerajaan baru yakni Kerajaan Majapahit. Majapahit mencapai kejayaannya pada masa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Wilayahnya terbentang di wilayah Nusantara, hingga ke bagian Semenanjung Malaka. Namun setelah Gajah Mada meninggal tahun 1364 Masehi, kekuatan Majapahit mengalami kegoncangan dan kemunduran. Sebagai akibatnya, banyak daerah yang lepas dari kontrol pusat termasuk daerah-daerah yang berada di Sumatera dan Malaka. Sementara itu, konflik internal dan perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dan Brehwirabumi yang telah berlangsung 10 tahun menambah parah situasi kerajaan Majapahit. Puncaknya pada tahun 1468 Masehi, Majapahit diserang Raja Kediri, Girindrawardhana, dan sejak itu kebesaran Majapahit berakhir. Sejarawan Tampires 1512 sampai 1515 Masehi dalam tulisannya Suma Oriental tidak lagi menyebut-nyebut nama Majapahit, dan kelemahan-kelemahan itu menyebabkan keruntuhan Majapahit. Teori lain menyatakan keruntuhan Majapahit yang seakan lenyap di telan bumi adalah disebabkan bencana banjir besar dan gempa bumi akibat letusan daerah gunung berapi yang dekat dengan pusat kerajaan yang berada di daerah Trowolo, Mojokerto, Jawa Timur. Dilanjut, bentar. Dilanjut, berlian. Nah, halaman 164 yang sebagian Bawah. sumber itu ya. Ya. Sebagian sumber lain menyatakan bahwa keruntuhan Majapahit disebabkan perang saudara dan perebutan kekuasaan, seperti pernyataan Profesor Mr. Muhammad Yamin dan Profesor N.J. Krom bahwa keruntuhan Majapahit disebabkan kelemahan pemerintah pusat dan perang saudara antara ahli warisnya. Misalnya perang antara Wirabumi melawan Putri Mahkota Kusumawardhani. Perang saudara tersebut berlangsung 30 tahun yang melibatkan 6 keturunan Hayam Wuruk. Keruntuhan Majapahit bukan oleh disebabkan peperangan agama Islam melawan agama Hindu. Kehadiran Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama dipandang rakyat Majapahit sebagai cahaya baru yang membawa harapan. Kerajaan Islam itu diharapkan sebagai kekuatan baru yang akan menghalau segala bentuk penderitaan lahir dan batin dan mendatangkan kesejahteraan. Dalam catatan sejarah di kalangan rakyat Majapahit telah kenal agama Islam jauh sebelum kerajaan Demak berdiri. Bahkan keluarga Raja Brawijaya sendiri kenal dengan Islam melalui Putri Cempa atau Campa. Telah menikah dengan salah satu pewaris kerajaan Majapahit yang bernama Kertabumi. Putri Campa terkenal selalu bersikap ramah dan damai, sehingga banyak rakyat yang simpatik. Raden Fatah sebagai keturunan Majapahit adalah anak Kertabumi dengan Putri Campa, bergelar Sultan Alamsyah Akbar dan menjadi raja pertama Demak. Pada dasarnya, melanjutkan
warisan ayahnya Kertabumi dan menyelamatkan dari kehancuran total karena perang saudara yang berkepanjangan. Kertabumi tidak dibunuh tetapi diboyong ke Demak oleh Raden Patah. Ada sumber yang mengatakan bahwa Islam masuk Jawa berkat jasa seorang ulama yang bernama Maulana Malik Ibrahim pada abad ke-14 Masehi tahun 1399 Masehi bersama keponakannya Mahdum Ishak yang menetap di Gresik. Mereka adalah orang Arab yang pernah tinggal di Gujarat, India. Kedatangan mereka terjadi pada masa Majapahit. Mengenai asal-usul Raden Patah sebagai raja pertama Demak adalah keturunan langsung dari Raja Majapahit, Sri Kertabumi dan istrinya yang beragama Islam, Putri Campa. Menurut Zuhairini, ada hubungan timbal balik antara kerajaan Islam Demak dengan Wali Songo dalam bidang dakwah dan pendidikan. Karena berdirinya kerajaan Demak mendapat dukungan dari para wali, maka keberadaan Demak disebut juga sebagai kerajaan wali dan Raden Patah menjadi Raja Demak juga atas keputusan para wali. Berdasarkan sumber sejarah, munculnya pusat-pusat kekuasaan di Nusantara dapat dijadikan sebagai acuan mulai berkembang dan menyebarnya Islam di wilayah itu. Maka berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau Indonesia dapat dibagi dalam 3 fase. Pertama, fase singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Kedua, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya berasal dari berita-berita asing, juga makam Islam. Ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Menurut Badri Yatim, sebenarnya merupakan cikal bakal kekuasaan Islam di Nusantara telah dirintis pada abad ke-1 5 Hijriah atau 7-8 Masehi. Tetapi semuanya tenggelam dalam hegemoni maritim kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan kerajaan Majapahit Jawa Timur. Pada periode itu para mubaligi Islam baru membentuk komunitas Muslim dan masih berupa sosialisasi dan dakwah serta memperkenalkan ajaran Islam yang mengajarkan persamaan derajat dan toleransi beragama yang berbeda dengan ajaran Hindu sebagaimana agama yang dipeluk masyarakat pada saat itu yang membagi masyarakat dalam beberapa kasta. Komunitas itu belum memasuki area kekuasaan atau politik karena pendekatan yang sistematik dari membalik yang menyampaikan pesan-pesan agama Islam, kemudian banyak penduduk yang tertarik untuk memeluk Islam. Oleh karena itu, semua ahli sejarah sepakat masuknya Islam ke Indonesia Nusantara melalui jalur damai Pacific Penetration, bukan jalur pengerahan kekuatan militer atau ekspansi militer sebagaimana yang terjadi di wilayah Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Selatan dan di Afrika, tetapi lebih menekankan proses asimilasi budaya dan akulturasi budaya seperti yang dilakukan oleh para wali sembilan ketika menyiarkan Islam. Udah. Ditunjuk yang lain ya, ditunjuk yang lain. Sudah jam 8.40, Ustaz. Oh iya ya, ini terakhir ya berarti ya. Baik, syukur. Ini berarti berakhir ya. Ustaz. Iya. Ustaz. Baik, syukuran jasa. Nah, lupa. Saya ingat anak itu jam 9.41. Tapi itu dulu ya ikhwah yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jazakumullah khairul jazak. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang pekan depan ya. Ya, jangan lupa untuk absensi hari ini ditulis kayak biasanya ya, pertemuan yang kesekian, tanggal, bulan, hari ya. Nanti insyaallah segera kita insyaallah dan waktu dekat ya. Itu dulu, silakan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.